jelas sudah di atas 1. Yang jelas sudah di atas 1. Satunya 1 miliar apa 1 1 juta? juta. Oh, 1 juta. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam bonsai Indonesia. Oke, kali ini hari ini sangat spesial guys. Tadi diajak jalan-jalan sama Mas Juli ke tempatnya Bos Witono, terus naik gurun, melewati lembah kayak gitu ya Mas Juli ya. Jalannya itu meliuk-liuk, ya, ada yang lurus, ada yang meliuk, seperti 5 gaya dasar pada aliran naturalis. Nah ini tempatnya jauh dari peradaban nih guys. Ini tempatnya Pesangkalan, ini tempatnya Mas Ferdi. Walaupun jauh dari peradaban, tapi ini hasil karya-karyanya luar biasa. Tosinya akarekin mencengkram pokoknya lah ya, kayak cakar pitik jare Mas Ferdi. Oke, kita lanjut wawancara sama Mas Ferdi. Nih guys, ini Mas Ferdinya nih. Kita mau lihat-lihat di tempat pembudidayaannya ini guys. Ini Mas Ferdi bisa tanya-tanya dulu. Boleh. Ini bermain bonsai itu sejak kapan Mas? Saya bermain bonsai sejak tahun 2017. 2017. Iya. Bolang atau gimana? Awalnya bolang, terus mulai budidaya berarti tahun 2018 akhir. 2018 akhir sudah mulai budidaya ya Mas? Iya. Yang dibudidaya pohon apa aja Mas? Saya terfokus sama 2 jenis, itu sancang sama tausi. Sancang sama tausi ya. Iya. Nah ini guys, Mas Ferdi nih, kalau saya sendiri kan di daerah saya itu kan kalau tosi kan kurang ya Mas ya. Ini ada rumusnya nggak atau caranya itu gimana Mas untuk pembudidayaannya? Nah ini sebenarnya ada teori-teorinya juga, tapi teorinya sebenarnya sederhana. Apa saja itu? Nah kita kan tanam dari mulai ukuran inilah ya, Selidi. ukuran selidi. Untuk Sambil duduk atau biar santai Iya, atau gimana? duduk Apa nggak jenengan apa-apa. gugup ya? sebenarnya sedikit gugup. Oh sedikit gugup Iya. nih guys. Bisa mendekat sini biar tambah gugup ini. Gimana Mas? Oh ini diambil Ya, dari ini diambil dari ranting yang indukan. Kita pilih yang segar atau daun yang tidak muda. Ini kan sudah lumayan tua. Kita kurangin daun, Iya. tapi tidak kita buang semua. Kita tidak dibuang semua ya. kita sisakan beberapa lah. Beberapa ya. Nah, Oh gitu. Oh berarti caranya diambil dari pohon yang sudah besar, Iya, indukan, indukan. kemudian dipotong segini, tapi disisakan. daunnya. disisakan. Oke. Nah ini langsung diapain Mas? Nah Disetek ini kan kalau bekas guntingan biasanya sulit juga untuk tumbuh. Kita harus rapikan atau- pakai Nih, sini Mas bisa dilihat Mas nih. pakai Alat-alatnya tuh ngeri-ngeri. pakai pisau yang tajam. Oh, pakai pisaunya yang tajam. Kita rapikan lagi supaya biasanya kalau bekas gunting itu sedikit memar sih. Oh sedikit memar ya, Iya. kayak dipukul ya. Iya, Jangan kalau dipukul memar apa enggak? mungkin lebih dari itu. Oh, lebih dari itu. Berarti lebih baik ditunjep ya Mas Iya, ya. begitulah. Oh ya, terus Nah, setelah gimana ini Mas? kita setek. Oh, Nah, setek. itu ada contoh. Oh, ini yang sudah jadi. Ini yang sudah jadi, ini sudah saya pisah, ini juga sudah akar juga sudah Melingkar ya. mulai saya program juga. Mantap. Ini usia berapa bulan, Mas? Ini berarti usia dari kita pijah usia 1 bulan. 1 bulan. Mantap. Ini langsung ditanam di sini kayak gini tanpa disungkup atau gimana atau ada cara lain, Mas? Ada, kita tanam. Nah itu yang apa? Itu kita tanam kayak enggak. Kalau awal kita 1 polybag bisa kita isi berapa? Bisa 5, bisa 6. Nah nanti kalau sudah ditanam kayak gini kita masukkan ke dalam sungkup. Oh, sungkupnya kayak gimana, Mas? Sungkupnya ada di bawah. Itu disungkup satu polybag apa langsung semua, Mas? Langsung semua, kita seperti bikin greenhouse. Oh, berarti guys, ini Mas Ferdi itu budidayanya itu di greenhouse kayak luar negeri, kayak tempatnya Segoro Bonsai itu. Ya, kan di sana kan kita tahu greenhouse. Bisa lihat nggak Mas greenhouse-nya? Bisa. Oke, lewat mana Mas? Kita lewat sini. Oke. Ternyata ada greenhouse-nya, guys. Oh, ini greenhouse-nya, Mas. Seperti ini, guys. Luar biasa, guys. Jadi, ini plastik, kemudian dibikin kerangka, tutup plastik, kemudian ditutup pohon kelapa. Ini untuk pelindung dari apa, panas matahari langsung. Oh, pelindung dari panas matahari langsung. Soalnya kalau terlalu panas nanti mudah pembusukan. Oh, mudah pembusukan.
daun-daun mulai gosong, nanti juga bawahnya busuk. Oh gitu ya. Ini dalamnya ada orangnya apa enggak ini? Tidak ada ini kerenda kehidupan. Oh kerenda kehidupan, bukan kerendanya orang mati. Seperti kerenda ini guys. Luar biasa nih greenhouse, sangat kreatif ya. Jika kita tidak punya uang untuk membeli kaca, membuat greenhouse, bisa pakai cara seperti ini guys. Belinya plastik, dibikin kerangka ya Mas Ferdi ya. Ya betul. Terus ditutup jos ini. Kumas tuh. Wih. Luar biasa. Ini masa di greenhouse itu berapa bulan Mas? Biasanya 2-3 bulan. 2-3 bulan. Ya. Setelah itu? Setelah Dari itu setelah 3 bulan lah ya, lebih aman itu 3 bulan kita keluarkan, tapi taruh di tempat yang teduh dulu. Oh, ditaruh di tempat yang teduh. Iya, tidak langsung dipijah. Oh, tidak langsung dipijah. Iya. Berarti masih tetap kalau 5 polybag berarti tetap 5 polybag tapi Iya. ditaruh di tempat yang teduh. Betul. Kira-kira Buat adaptasi berapa sama bulan Mas? alamnya. Untuk Biasanya adaptasi, cukup Mas? 1 bulan. 1 bulan. Iya. Setelah 1 bulan langsung Langsung pemijahan. kita pemijahan, mulai kita pijah 1 polybag, Mhm. juga penataan akar. Oh, berarti langsung ditata Iya, akarnya ya, soalnya Mas, ya? tahu sih kalau tidak langsung nanti susah lah Susah kalau ya. ditata itu misal ada akar bengkok itu mudah patah. Oh, tapi jenengan jangan gugup-gugup toh. Bilang susah kok susah. Ini baru masuk YouTuber atau gimana ini Mas? Baru. Oh, baru Ya, masuk YouTuber. Kemarin pernah tapi ya berarti baru 2 kali ini. Oh, Mas. 2 kali ini. Sama siapa itu? Kemarin sama apa channelnya Pak Ragil namanya Bonserika ya? Ya, Bonserika. Nah, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Bonserika nih Mas Ragil. Kudu nonton, nek ora nonton. Oh, tok paringi maring omah. Ini lanjut lagi ke laptop ini. Bisa. Nah, untuk apa penyetekan Mhm. tanah itu harus sedikit kencang ya, sedikit jangan kencang terlalu ya? iya, kita pakai tanah gembur. Mhm. Tanah yang poros Iya. tapi sedikit kita tekan supaya kuat. Nanti ketika kita tanam, Set. kalau ini goyang-goyang, nah itu susah hidup. Oh, Makanya tanah harus kencang ya. kencang. Nah, kita tekan, Mhm. nah, bisa seperti ini Setelah itu nunggu waktu sampai 3 bulan. 3 bulan 3 bulan baru dipanen ya. dipanen. Ini 100% hidup atau gimana Ini Mas? sudah usia 2 minggu masih hijau segar, ini tanda-tanda kehidupan. Wih, mantap. Ini berapa banyak pohon tos ini Mas? Ini sekitar 400-an. 400. Iya. Kalau panen biasanya gagal berapa? Yang enggak hidup? Ya kemarin yang pernah saya panen itu alhamdulillah 100%. 100% hidup Ya, semua. Hidup semua. Wih, jos, mantap. Terus gimana Mas? Ya kita sih belum tahu ini 100% apa enggak, tapi Tapi dari tanda-tandanya sih pengalaman ya? dari pengalaman yang sudah alhamdulillah kalau pakai metode ini Hidup ya? hidup lah. Oke, Lebih mantap maksimal. sekali. Jos, berarti ini asetnya banyak banget ya Mas ya. Menguntungkan nih. Jadi caranya itu setelah diambil dari pohon yang indukan kayak gitu Indukan, tadi ya ya. Mas. Setelah itu ditaruh di polybag, ada 5 atau 6 pohon tosi, rantingnya tadi, kemudian ditutup pakai greenhouse kayak gitu ya. Ini kan lebih apa? Kalau kita pakai greenhouse itu sirkulasi stabil. Oh. Kita cukup penyiraman di awal. Di awal saja Di ya. awal saja. Nanti selanjutnya itu cuma sirkulasi embun ini netes. Oh, gitu ya. Ini udah Berarti disiram sendiri tuh. berarti nyiramnya cuma 1 kali guys, Satu luar kali. biasa. Setelah itu pasti hidup ya. Insya Allah pasti hidup. Yang Jos. sudah saya coba, alhamdulillah Alhamdulillah hidup. Kita coba hitung kalkulasi. Ini kalau 1 pohon itu berapa Mas? Kalau yang masih bibitan? kalau yang bibitan saya biasa jual 50.000 yang untuk 50.000 program ya. akar, ya. 50.000 sudah program akar. Nah, ini Ya. berapa pohon tadi? Ini yang saya proses 400. 400 kali 50.000 berapa berarti? Aduh belum ya. Boleh 20 juta guys. Cuma bibitan lu mantap. Semangat ya Mas Ferdi ya. Semangat. Oke, selain dari cangkokan apa ini setekan Setek. itu bisa dicangkok nggak Mas? Kita ada yang cakok untuk taosi, kalau ukuran batang agak besar itu Iya. susah kalau disetek. Oh, kalau Eh. batang yang sudah besar susah di Iya, stek. kalau yang kecil itu lebih mudah. Kalau saya pernah coba yang minim sejempolan aja itu Ya, sudah satu susah. jempol ya, sudah Eh, susah ya. susah. Akhirnya dicangkok. Mending pakai metode cangkok lebih aman. Kalau segini Nah, segini pun saya sempat nyoba beberapa kali itu masih gagal. gagal ya. Ya, soalnya kalau setek taosi itu harus membawa daun. Oh, harus membawa daun Iya, tidak gundul ya. kalau batang yang gundul itu susah untuk hidup. Meskipun ukuran sekecil ini, kalau udah nggak bawa daun, itu malah susah hidup. Susah hidup ya. Mantap. Ini yang cangkokan bisa lihat Mas Bisa. metodenya. Oke, yuk kita lanjut. Oke guys, jadi setelah dipotong dari pohonnya, kemudian dimasukkan ke polybag. 1 polybag bisa 5 atau 6 ranting pohon itu. Setelah itu ditutup pakai sungkup ini tadi, pakai greenhouse. Kalau wong Jawa ki apa mau ngomongnya Mas?
Ki greenhouse apa Ki, Mas? Oh, sungkup. Ya, bahasanya direct sungkup ya, orang greenhouse-greenhousean ya. Dan luar biasa. Oke, nih dari tadi kita ke bawah. Lah ini lihat metode pengembangbiakan pohon tosi melalui metode cangkok. Ini kita tanya-tanya masternya. Nah, ini di belakang kita sudah ada nih yang dicangkok. Ini cara nyangkoknya harus bersih apa harus dicuci pakai sabun solek apa pakai apa ini Mas? Ya, setiap percangkokan kita harus tetap bersih. Nah, setiap percangkokan berarti harus tetap bersih. Ya. Terus gimana lagi Mas? Misalkan di meter. Nah, itu kita pakai media ini, saya pakai kokopit campur sekam. Oh, berarti nggak pakai tanah? Enggak, Oh, berarti murni kokopit sama sekam. sama sekam. Ini nggak dilubangi ya Mas? Ada sih di bawah, cuma nanti kan kalau ada air hujan biasanya masuk sini terlalu lembab. Oh, gitu ya. Mantap. Berarti tidak pakai tanah, pakainya kokopit sama sekam ya. Sama sekam. Ini bisa dicangkok renteng-renteng kayak sosis nggak Mas? Sebenarnya bisa, tapi cuma tingkatnya itu lebih lama. Oh, tingkatnya lebih Ya, lama. lebih lama. Berarti mending satu saja kayak gini. Iya, satu saja. Untuk lagi di sini tuh cuacanya itu lumayan ya agak dingin. Sebenarnya tahu sih cangkokan ini di suhu yang dingin kurang maksimal. Kurang maksimal ya. Bisa tumbuh tapi lama. Tapi lama ya. Lebih cepat di yang panas Yang ya, suhu panas. panas ya. Suhu panas. Ini kalau besar segini berapa tahun ini? Ini dari cangkok. Nah, ini juga ini yang bibit dulunya hasil cangkok. Nah, Ini usia 2 tahun. 2 tahun ya. Di program akarnya ya. Iya. 2 tahun kayak gini guys. Bisa di zoom guys ini. Akarnya itu seperti cumi-cumi. Ini kalau kayak gini harga berapa Mas? Ini ya yang jelas sudah di atas 1. Yang jelas sudah di atas 1. Satunya 1 miliar apa 1 1 juta? juta. Oh, 1 juta. Mantap sekali. Ini niatnya ini mau dijual atau enggak ini Mas? Ya, Kalau dijual kan pastinya nanti suatu saat nanti dijual lah. suatu saat dijual ya nanti ya. Nanti Ya, kalau bisa sekarang dilihat nih ya konten-kontennya. kemungkinan misal kalau ada harga yang cocok bisa. Kalau ada harga yang tetap bisa ya. Alamatnya bisa diterangkan Mas Ya, mana? di sini sini Pesangkalan desanya, Kecamatan Pagedongan, Kabupaten Kecerdasan. Nomor HP Bisa 0838 Hmm? 6227 7854. Terus pengen cari istri lagi enggak? Enggak lah, Enggak. ada satu yang udah mendampingi. Oh, ada satu yang sudah mendampingi. Saya kira hubungan jadi besar. Oh ya ini nih masalah membuat akar kayak gini Mas. Ini mau pindah lagi apa sini aja? Ini Nah, sini aja nggak apa ya? Sebenarnya taus itu nggak perlu banget program akar. Oh, nggak perlu banget program Untuk akar. cangkok kita tanam sebenarnya nggak pakai talang itu lebih bagus. Misal kita bikin gundukan. Iya, gundukan Kita tanah. bikin, nanti kita itu kan hasil cangkok. Ya. Itu nggak perlu akar ditarik, kita masukkan aja nanti akar ke samping yang lebih kuat. Oh. Nanti akarnya menyesuaikan sendiri. Menyesuaikan Alias sendiri ya? Memprogram sendiri. Oh, berarti dia itu mandiri, guys. Mandiri akarnya. Nggak seperti anting putri. Enggak. Kalau anting putri kan nggak dikasih tatakan gruwet-gruwet, Mas. Bisa jadi juga ada akar tunggang yang di dalam. Kalau ini enggak. Oh, berarti sama kayak Lohansun juga mandiri kayak gini. Oh, gundukannya kayak gitu ya, Mas? Nah, iya. Oh, bisa ke sana, Mas. Yuk dilihat ke sana nih. Ini sebenarnya juga gundukannya masih. Nah, ini nih. Terpakai ini jadi agak Luar biasa. bundet ini. Oh, berarti nanti tetap ini dipotong. Tetap kita potong. Oke. Karena ini hasilnya belum bagus. Kalau ngangkatnya dari lahan gimana, Mas? Ini rentan stres nggak, Mas? Kalau Untuk tos ini? tahu sih daya tahannya luar biasa kalau sudah ini. Oh, berarti nggak stres enggak ya? Enggak stres, Berarti aman ya? aman. Ini pohon termasuk enggak rewel lah. Nggak rewel Dia ya? juga enggak milih. Media nggak milih. Dan dia cukup tanah ini. Tanah satu tangga enggak sekam enggak perlu lain-lain. Berarti nggak anu ya, orang rewel banget lah istilahnya ya, badel ya intinya ya. Mantap. Jadi kalau pohon tosi itu panen itu kalau sekitar ini 2 tahun ya berarti 4 atau 5 tahun sudah bisa siap panen ya, Mas. Siap. Insya Allah sudah siap. Berarti manennya nggak langsung bres potong apa gimana, apa harus dicangkok akar dulu apa langsung potong kayak gini? Langsung potong itu berani untuk tahu sih. Langsung potong. Langsung potong. Berarti kayak gini langsung potong Ini seret. kan masih menyisakan akar kecil juga. Itu aman tahu. Aman ya. Wih, mantap guys. Jadi katanya Mas Ferdi ini pohon yang paling mudah dan nggak rewel ya Mas. Nggak rewel ya, luar biasa. Berarti recommended ya untuk dibudidaya ya Mas ya. Ini kalau kayak gini tuh di atas 1, berarti kalau kita punya 40 berarti sudah 40 juta ya. Kurang lebih. 40 juta guys. Ini pohon yang dari cangkok, kalau yang dari apa itu tadi yang kita lihat Dari budidaya itu kecil. ada
Itu ada. Ada. Bisa lihat Mas. Bisa. Oke, lanjut lagi nih guys. Ternyata pohonnya itu programannya banyak banget nih Mas Ferdi Kucir. Kalau di sini terkenalnya Mas siapa Mas? Mas Dian ya? Oh, kalau Mas Ferdi di sini cari itu nggak bisa. Jarang orang yang tahu Mas Ferdi. Tapi taunya Mas Dian. Ternyata ini sancang juga dibudidaya guys tuh. Luar biasa. Kayak mini craft hutan. Loh, ini kemana Mas muter-muter kayak masuk ke dimensi lain ini. Karena nggak punya lahan jadi cuma memanfaatkan sekitaran rumah aja. Oh mantap ya. Terlalu jaraknya kurang. Jos. Tapi luar biasa Mas. Keterbatasan sumber kreativitas berarti ya. Betul. Oke. Jangan kan jadi Penghalang ya. Keterbatasan sebuah penghalang buat kita untuk maju ke depan. Ini berapa tahun usia Mas? Ini yang dari stekan tadi. Ini dari setekan tadi ini juga usia sudah hampir 2 tahun tapi belum penuh 2 tahun. Belum udah 2 tahun ya. Tapi kita tanam dari ukuran yaitu steknya kan lidi lah. 1 lidi tadi ya. 1 lidi kemudian dimasukkan greenhouse 3 bulan, kemudian 1 bulannya ditaruh di tempat yang teduh, karantina ya. Setelah itu baru dipijah ya. Baru dipijah. Dipijah itu apa Mas bahasa? Ya bahasa kerennya? Dipisah lah. Nah, dipijah ya. Dipijah itu dipisah-pisah guys. Pisah-pisah. Karena dari yang 1 polybag isi 6, nah kan kita bikin 1 polybag isi 1. Isi 1 ya. Terus akar juga langsung kita program. Nanti ketika kita ngeground, akar itu lebih mudah kita tata ulang. Oke, mantap. Jos banget. Jadi walaupun Mas Ferdi itu lahannya kurang ya Mas ya, tapi semangatnya yang tinggi akhirnya bisa menghasilkan karya-karya yang luar biasa. Pondasinya kokoh-kokoh, mantap-mantap. Salut tetap saya sama Mas Ferdi. Boleh diangkat jadi murid? Bisa. Wiro Sableng atau apa ini? Ini Jakarta Tingkir. Sangat tinggi. Saya jadi muridnya ini nih, Mas Ferdi nih, luar biasa. Ini mau kemana lagi Mas? Karena ini cuma di sekitar rumah. Sekitar rumah ya. Bisa nanti dilihat-lihat ya, kecil-kecil tapi luar biasa ini Mas. Ini kalau sancangnya sama juga Mas? Sama ya, sancang ya. Nanti kita metodenya apa itu? Di setek atau gimana? Setek juga, ada cangkol. Oh, setek juga dan ada cangkok ya. Oke, nanti kita bisa lanjut di part 2. Ini Kita, Mas, oh iya mau tanya nih. ini selain perkembangan lewat cangkok ataupun lewat sektanya, itu pernah nggak dengan itu program lewat akar? Misalnya ini sudah diambil, kemudian akarnya bisa tumbuh lagi atau bisa diprogram menjadi tumbuhan baru? Untuk kausi akar nggak bisa. Nggak bisa. Harus pakai cangkok ataupun stek Pakai ya? cangkok harus ataupun stek. Beda seperti anting putih kan Ya. itu akarnya bisa tumbuh. Iya. Kalau tausi nggak bisa. Oh gitu ya. Oh ya makasih. Oke. Jadi pengembang biakannya itu tidak bisa dari akar ya guys. Kalau tosi ya itu harus dari ranting kecil-kecil. Kalau mau nyetek, kalau kayak gini ya kita pakainya cangkok ya. Oke, kita lanjut di part 2, bahas sancang sama Mas Ferdian. Oke, dadah. Keterbatasan adalah sumber dari kreativitas.